Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas tentunya ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang video yang baru dibuat oleh pendeta HTD ya, pendeta Henry Tandias Dirgantara, di mana pendeta HTD ini ya, atau pendeta very very clear, mengatakan bahwa penista, cabul, dan pesundal ya, atau wanita sundal ya. Ada tiga nih, penista agama, orang cabul, dan juga wanita sundal, merupakan Tritunggal Maut. Wah, ini ada tiga tunggal ya, Tritunggal ini ya. Ini Tritunggal Maut. Wah, Tritunggal ini udah kayak penyerang-penyerang hebat gitu ya. Jadi ya, ada tiga tunggal maut. Jadi ini adalah uh, tiga maut ya. Kalau kita sebut ada tiga orang yang membawa maut, kalau kita bilang, yaitu penista, orang cabul, dan juga pesundal. Wah, ngeri ini ya. Ini tiga sifat atau tiga hal yang harus kita hindari dalam hidup kita. Ya, ini sangat mengerikan. Yang pertama, penista ya, suka menista-menista agama lain, itu sangat dilarang karena itu dosa besar ya dalam kehidupan kita, terutama dalam bernegara. Ya, di Indonesia, penista agama itu pasti akan dihukum ya. Terus orang cabul gitu ya. Di sini juga kita nggak mengenal yang namanya percabulan, nggak boleh. Dan saya rasa semua agama sama, tidak mengizinkan apapun yang namanya percabulan. Ya, cabul itu adalah najis atau perbuatan yang sangat tidak baik dan sangat terlarang ya. Dan kita tahu sekarang ini siapa yang paling sering melakukan yang namanya percabulan ya. Kalau di Islam dikomplain, wah Islam ada poligami gitu kan. Loh, poligami itu kan sah nikahnya ya. Dan dari zaman dulu, orang-orang dari zaman dulu yang kaya-kaya juga melakukan yang namanya poligami. Lihat saja di India misalnya ya, bangsawan-bangsawannya, raja-rajanya juga melakukan poligami. Di Cina dari zaman dulu yang kaya-kaya, raja-rajanya, ya bangsawan-bangsawannya, poligami juga. Ya satu ratu permaisuri, baru sisanya selir. Ya, dimanapun itu, di Jepang juga sama. Ya nanti kalian ngecek di kebudayaan apa Inka ya, di Amerika Latin ada Inka, suku Maya, ya sama gitu. Yang namanya ini ya, orang-orang hebatnya atau laki-laki hebatnya, pemimpin-pemimpinnya semua seperti itu. Dari zaman Mesopotamia kuno juga sama gitu. Apakah yang jadi Firaun itu istrinya cuma satu? Ya banyak, dia ada selir-selir juga gitu. Entah kenapa ya, ini agak aneh gitu ya. Mungkin sifat nature gitu ya. Memang laki-laki di zaman dulu itu seperti itu, poligami semua ya. Mereka punya istri itu banyak sekali. Baru di zaman Islam lah dibatasi cuma boleh empat, nggak boleh lebih dari empat ya. Kalau zaman dulu tuh makin kaya dia ya bisa ratusan, salah-salah istrinya ada ratusan, puluhan gitu kan. Baru sejak zaman Islam jadi empat. Sedangkan tiba-tiba ya ada yang ucup-ucup mengatakan, wah tidak boleh, hanya boleh satu gitu kan. Ya satu, istri satu, percabulan lanjut gitu kan. Ya kadang-kadang ya udahlah nggak usah menikah. Banyak kita lihat ya artis-artis di luar sana memilih nggak menikah, yang penting hidup kumpul kebo ya, kawin terus, kumpul kebo terus. Dan ada one night stand gitu ya, mereka uh, berpikir paham paling mantap itu adalah one night stand. Itu kenal satu malam udah jadian satu malam, besok nggak kenal lagi. Dan itu adalah percabulan, jelas-jelas adalah tindakan percabulan yang sangat berdosa sebenarnya, tetapi mereka membungkusnya seakan-akan ini yang benar gitu, kami yang benar gitu. Kalau yang namanya poligami itu nggak benar gitu ya. Padahal ya kalau kita lihat firman-firman atau perjanjian-perjanjian lama, atau kita lihat juga kitab-kitab suci, itu semua menulis yang nggak boleh itu adalah percabulan seperti itu. Jadi ini dipelintir, kayak framingnya dibuat seakan-akan mereka yang benar gitu. Wah ini tindakan orang-orang yang saya bilang memutarbalikkan fakta saja bisanya ya. Merasa dirinya yang benar, menuduh orang yang salah, padahal jelas perbuatan yang mereka lakukan yang tidak sesuai. Terus pesundal ya, kalau pesundal ini kita udahlah terlalu banyak yang udah kita bahas, yang namanya pesundal ini ya. Kita juga tahu bagaimana posisi wanita sundal ya di dalam satu agama tertentu, yang konon katanya pesundal itu duluan masuk surga, sehingga ya mereka menganggap wah jadi pesundal ini mantap gitu, bisa duluan masuk surga ya, siapa yang nggak mau gitu kan. Jadi
kalau kita naik pesawat, biasanya kan itu disebutkan ya, row nomor 1 sampai sekian duluan masuk. Atau yang ibu-ibu atau orang hamil gitu kan, ibu-ibu hamil atau orang tua duluan masuk gitu. Ah, ini sama gitu. Sundal diutamakan. Ya, perempuan sundal diutamakan sehingga mereka merasa, wah, pesundal ini benar-benar posisi penting ya. Jadi kita dengarkan dulu aja lah Pendeta HTD ini ngomong gimana tentang Tritunggal Maut ini ya. Tritunggal ya. Tritunggal Maut. Luar biasa ini statementnya. Kita dengarkan dahulu. Tunggal maut, penis, tang, cabul, sundal. Pak penistanya kok pakai penis, tang. Dipisah antara penis dan ta. Tritunggal maut, penis, ta, cabul, sundal. Saudara-saudara, Tritunggal itu memang maut, jurusannya alam maut. Ya, makanya ini saya juga memunculkan Tritunggal maut ini ya. Tritunggal maut itu penis, ta, cabul, dan sundal. Saudara-saudara, saya mau kasih kesaksian dulu ya. Beberapa hari lalu saya ke Bandung ya, ke Bumi Parahyangan. Itu saya itu dikenali oleh 3 orang loh ya. Saya masuk ke minimart ya, minimart, saya sebut aja minimart. Mau isi pulsa karena kan saya ikut berbagai tayangan StreamYard gitu kan. Takut pulsanya habis gitu kan. Saya isi pulsa. Saya dikenalin orang. Pak Pendeta Henry Tan ya katanya. Wah, saya ditepuk-tepuk. Wah, lu gitu ya. Ya padahal saya habis dimaki-maki sama kelompok Tritunggal Maut ini ya, Tritunggal Maut itu. Ya Pak HTD ini ya. Wah, luar biasa. Padahal itu bukan orang Kristen loh. Orang Muslim dulu. Saya nggak kenal, tiba-tiba dia lihat saya, dia mengenali saya loh. Terus pas di restoran juga ada yang nyamperin saya, Pak Pendeta Henry Tan ya. Gitu ya. Terus satu lagi di mana ya, saya agak lupa. Kayaknya ya apa itu enggak. Oh, pas saya di fotokopian kan kita bikin MOU terus di copy itulah dijilid begitulah ya. Di kopian juga ada orang yang kenal saya. Ya nggak tahu kok orang pada mengenal saya sekarang ya. Padahal saya biasa-biasa saja tuh ya. Tapi saya bersyukur dikenal bukan karena cabulnya, dikenal bukan karena sundelnya, dikenal bukan karena penistaannya. Ya, saya bangga ya dikenal karena kata mereka nih, Pak Pendeta HTD ini beda dari yang lain. Loh kok beda Pak? Kenapa Pak? Itu yang di minimart itu ya. Saya ngobrol cukup lama, namanya Pak siapa Pak? Namanya sangat muslim ya, jadi saya nggak usah sebut lah, namanya sangat muslim, nama yang sangat muslim gitu. Bapak ini paling berbeda loh Pak, very clear loh, very clear. Jadi rupanya istilah very clear itu sudah trademark saya gitu. Kalau HTD itu pasti very clear gitu ya. Ya, itu Bapak Bapak dari Muslim ini baru istilah itu baru denger gitu loh. Oh begitu toh penjelasan tentang kekristenan yang benar, yang alkitabiah ya. Kan beliau juga masih muda sih, masih di bawah saya kalau lihat itu ya, lihat face-nya ya, lihat dari wajahnya masih di bawah saya umurnya ya. Dia mungkin bisa cross check ke Alkitab internet ya. Pak Pendeta HTD ini paling beda dan alkitabiah nih Pak. Kita seneng loh dengerin Pak, nggak apa-apa kita. Kan trademark itu sudah ada di saya, very clear, beda iman nggak apa-apa, beda iman kita saling menghargai, saling menghormati, itu mereka juga ngerti gitu ya, nggak apa-apa Pak, kami belajar tentang kekristenan, lebih bagus saya mendengarkan tiap hari tayangan Pak Pendeta HTD daripada dengerin itu si mulut comberan. Rupanya mulut comberan itu sudah didengar sama dia gitu ya, mulut comberan, terus apalagi ya cabul itu sudah lah, kalau cabul sama itu ya, beberapa istilah kan dimunculkan oleh saya ya. Saya ini dianggap suka bikin istilah
yang lucu-lucu gitu ya, yang lucu-lucu padahal tapi orang itu nangkep yang dimaksud dia gitu loh. Ya nggak apa-apa, itu kan itu hanya salah satu cara saja menyiasati supaya kita jangan menyinggung seseorang, jangan menyebut nama, kan seperti itu ya. Jadi saya pleset-plesetin yang lucu-lucu ya. Dia kebetulan orang Jawa ya. Ya gendone turuk segala itu dia ngerti itu ya, dia ngerti ya. Wah Pak, saya ngakak itu Pak dengerin Bapak gitu. Ya karena saya nggak lama jadi kita terus itu ya. Jadi itu hari apa itu saya dikenali 3 orang ya. Ya lumayan Pak. Ya ada yang kenal gitu ya. Artinya apa? Artinya aku nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh sembarangan. Artinya makin hari saya tuh makin dikenal, nanti jalan-jalan di rest area juga ada aja yang kenal saya, itu kayaknya pendeta HTD itu, kayaknya HTD itu ya. Jadi saya tidak boleh sembarangan Bapak Ibu Saudara ya. Sembarangan ngomong, apalagi sembarangan gandeng janda gitu, nggak boleh ya dong. Ya, dong? Ya, saya itu sekarang dikenal di mana-mana jadi nggak berani ya dong. Ya nggak akan berani, saya dari dulu pun juga nggak berani sih, dari dulu ya. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi track record itu penting Saudara ya. Saudara itu kalau sudah track recordnya sudah jatuh itu akan sulit sekali. Saudara yang track recordnya itu sudah sundal, yaitu sundal ya, sulit Anda mau bangkit lagi, ya loh. Yang sudah cabul itu sulit Pak, tetap sulit. Jadi orang tahu nggak mungkin yang cabul tiba-tiba bicara saudara-saudara shalom, mari kita mendengarkan firman Tuhan, nggak mungkin Pak. Ya orang cabul tidak mungkin ngomong gitu. Ya, di luar sana lebih ngerti, nggak mungkin Pak orang cabul kayak gitu, mendingan dengerin khotbahnya pendeta HTD, track recordnya ya tidak ada sih, orang yang tidak berdosa itu tidak ada, tapi ya lumayan lah HTD ini, cuman suka bikin ketawa saja, banyak orang yang ketawa terpingkal-pingkal, ngeguling-guling ya, terguling-guling gara-gara apa istilah-istilah yang HTD keluarin katanya, Pak saya tuh ngakak Pak, sampai guling-guling saya tuh Pak. Ya seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara, track record seorang pendeta itu penting ya. Pendeta itu artinya pemuka agama, karena ada pendeta Kristen, pendeta Hindu, pendeta Buddha ya. Konghucu itu juga pandita. Jadi pandita itu bukan kok orang yang ditahbiskan sarjana teologi ya, itu bukan. Pendeta itu artinya tokoh agama. Kalau di Muslim itu ulama, ya. Jadi saya pendeta boleh dong, boleh. Tapi apakah gelarmu STH? Sebenarnya saya ini Bachelor of Bibliology Study, tapi karena belum ada waktu itu KTP saya terpaksa pakai STH. Padahal aku nggak sekolah teologi ya Pak. KTP saya itu ada gelar di belakangnya STH waktu pembuatan IKTP ya, pembuatan IKTP 2013. Pak mau ditambahin gelarnya Pak. Waduh gelar apa? Kalau saya tulis BBS, Bachelor of Bibliology Study, belum umum. Tak tulis SALK, Sarjana Alkitab, belum umum. Akhirnya ya sudah saya tulis STH. Sampai sekarang KTP saya itu ada STH. Ya, padahal saya nggak sekolah teologi. Ya. Kalau HTD, STH, dibaptis di mana? Aduh puji Tuhan saya nggak ditahbiskan. Kalau saya sampai ditahbiskan ya, saya nggak mau sekolah teologi ya. Dari dulu Tuhan udah izinkan aku nggak mau sekolah teologi ya. Nanti kalau saya sekolah teologi ya jadinya seperti Tritunggal Maut ini nanti. Ya, makanya saya nggak mau. Jadi sekolah apa? Sarjana Alkitab. Saya tuh Alkitab bukan teologi. Pantesan beda Pak HTD ya. Nah, iya beda. Ya clear ya. Track record itu penting Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda yang sudah dicap sebagai penista itu akan sulit itu ya. Omonganmu itu udah sulit dipercaya ya. Ya, omongan yang menista agama ya, yang cabul itu sudah sulit. Mau diangkat kayak apa tetap sulit. Ya, Anda yang sudah dicap sebagai sundal ya, sundal bolong gitu. Ya, sundal yang bolong. Tetap sulit Pak. Ya, ibu ya, kalau sundal itu bu ya. Ibu tetap sundal itu sulit.
Sundal, cabul, sama penista ya itu harus berhadapan masing-masing dengan wilayahnya sendiri-sendiri ya. Penista mestinya jantan dong, jangan pengecut. Ya. Penista, pengecut bisa-bisanya dari luar sana sok suci ngomong firman, nggak bisa kayak begitu. Ya. Iya ya, iya ya Pak ya. Pengecut betul lah, nggak berani pulang loh. Itu namanya pengecut itu. Ya. Iya, soalnya yang dia beritakan bukan Injil Kristus, tapi cuman ngolok-olok, mengejek, menista. Bukan pemberitaan Injil itu. Ya, ya Bapak Ibu, tidak bisa, sekali lagi saya mengulangi, tidak bisa dari mulut yang sama. Udah dengar ya? Sorry, tadi kepental saya ya. Ini saya juga bingung kenapa internet sekarang nih sering sekali ada masalah ya. Entah kenapa, padahal ini masih awal bulan, tapi ya sudahlah ya, mohon dimaklumi buat teman-teman semua. Ya jadi sudah kita dengar ya, bahwa memang kalau orang reputasi udah hancur, itu susah. Kita nggak bisa mengharapkan orang langsung percaya sama kita. Ya, dan kita nggak boleh marah juga gitu. Bagi orang yang punya reputasi jelek sebelumnya ya, orang pasti akan melihat kamu sinis, ya, meragukan bahwa kamu sudah bertobat. Tapi ya udah, kita tunjukkanlah sikap kita tuh benar-benar kita sudah berubah. Kalau kalian tuh bekas ya dari orang yang pernah berbuat salah, contohnya penista, cabul, dan sundal. Jangan kalian paksain orang harus percaya dengan kalian. Ya, nggak bisa gitu. Semua butuh proses, butuh waktu. Dan bagi orang yang sudah punya title ini ya, Tritunggal Maut ini memang agak susah untuk berubah. Karena tiga, tiga hal ini benar-benar membuat orang itu jatuh ke dalam dosa yang paling dalam. Untuk keluar itu berat sekali. Butuh pertobatan yang benar-benar dari dirinya dan butuh waktu yang lama dan harus ini ya konsekuen gitu. Harus punya prinsip gitu bahwa dia mau berubah. Jangan nanti baru 2 tahun tobat, balik lagi berbuat dosa seperti yang dulu. Sering kita lihat ya, terakhir dia nyerah di tengah jalan, yang sebelumnya dia ini adalah cabul gitu kan, adalah orang cabul, dia mungkin bertobat untuk satu waktu, setahun, 2 tahun, tiba-tiba nggak tahan juga, balik lagi ke cabul. Ya. Ini yang benar-benar harus butuh ini ya, tenaga ekstra untuk berubah. Ya, untuk tenaga ekstra untuk berubah, dan saya rasa Tritunggal Maut yang disebut oleh HTD, teman-teman sudah sangat clear lah siapa orang tersebut, dan ini bisa menjadi ya ajaran baru ini. Untung 3 orang ini belum bersatu ya, karena yang penista sama cabul ini lagi ribut. Ya, penista dan cabul ini lagi ribut, tetapi saya punya info, ya, saya dapat info bahwa sedang terjadi perundingan antara penista ini dengan si cabul ini. Bagaimana ya janganlah kita ribut lagi ya, mereka katakan janganlah ribut lagi, kalau masalah uang ya nanti kita carikan solusi, gimana kalau bisa bersatu gitu kan. Oh, mantap juga nih kalau 3 ini bersatu gitu kan, Tritunggal Maut bisa menjadi ajaran baru ya, ajaran yang saya rasa pengikutnya bakal banyak, apalagi dari orang-orang yang suka melakukan perbuatan dosa, tentu saja sangat suka dengan ajaran ini ya.
wah di ajaran kami bebas yang namanya menistakan orang, wah gitu kan, bakal banyak yang ikut. Si Kosman pasti ikut duluan deh, oh saya daftar Pak, kalau bisa saya jadi petingginya gitu kan. Ya, terus yang suka berbuat cabul, wah Pak saya juga pengen Pak, ya kalau di tempat ini boleh melakukan percabulan suka-suka, kalau bisa nanti ibadah kita ibadah dibarengin dengan pesta gitu kan, pesta cabul, pesta seks gitu, wah rame itu pasti. Tapi isinya ya orang-orang yang nggak benar gitu. Apalagi iya Pak, nanti kita gimana cari duit Pak, ya untuk kita punya ajaran ini bagaimana supaya banyak uangnya. Oh kita buat tempat cabul aja atau tempat sundal gitu kan. Wah lebih rame lagi gitu kan. Jadi buka ya bisnis sampingannya bukan buka rumah sakit, bukan buka sekolah. Wah bisnis sampingan mereka ya malah yayasan ini mereka buat untuk buka rumah sundal gitu. Wah kacau lah. Jadi kalau tiga ini bersatu nampaknya bakal jadi Tritunggal Maut benaran. Ya kita lihatlah apakah tiga orang ya atau tiga jenis manusia yang suka menista, yang suka cabul dan suka bersundal akan bersatu menjadi satu ajaran baru, ajaran yang saya rasa akan menggemparkan dunia Indonesia ya, terutama Indonesia ini bakal banyak ini yang pengikut-pengikutnya, apalagi tiga orang ini, ya, tiga jenis manusia ini sudah punya fansnya masing-masing. Ya, si penista juga udah punya fansnya gitu, fans garis keras, siap tempur gitu kan, ya siap demi junjungannya ini si penista ini. Yang cabul juga punya ini, udah punya ante-antenya, udah punya jaringan. Wah saya punya tim Pak, ya, saya udah punya semua gitu. Mau pelayanan, mau apa gitu kan, saya punya ini timnya semua. Ya, yang Sundal apalagi, wah saya jagoan Pak. Ya, yang pesundal ini udah luar biasa sekarang. Bisa dibilang pengikutnya ini salah satu yang paling banyak sekarang ini. Kan. Banyak orang fans dengan dia. Wah tiga ini kalau bersatu udahlah nggak ada lawan, nggak ada lawan nih tiga ini ya. Kalau bersatu membentuk satu ajaran baru, bakal rame dan akan menjadi kekuatan yang luar biasa tentunya ya, yang mengacaukan Indonesia pastinya gitu. Ya kita tunggulah apakah tiga orang ini akan bersatu membentuk Tritunggal Maut. Dan untuk pendeta HTD selamat ya, sekarang dia udah mulai terkenal ya, sehingga dia kemana-mana dia bilang banyak orang kenal dia. Dan di balik orang kenal dia itu menjadi tanggung jawab dia gitu kan. Nah, itu bagus gitu. Sehingga dia kalau membuat sesuatu dia mikir, wah janganlah gitu, saya dikenal orang, jangan gitu kan. Sama kayak kita misalnya, kita sadar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi kita. Ya, kita sadar bahwa kita diawasi oleh Sang Pencipta, sehingga kita nggak akan melakukan kejahatan, nggak berani kita. Ya, ada orang kan gitu, ah nggak apa-apa lah korupsi, nggak ada yang nampak, ah nggak apa-apa lah nyuri, nggak ada yang nampak. Dia nggak mikir apa di atas ada yang lihat. Ya, ada Sang Pencipta yang mencatat, ya mengetahui, ada malaikat yang mencatat perbuatan kamu. Ya. Jadi kita nggak berani, walaupun nggak ada yang tahu nih. Wah, ya kita mau buat jahat, nggak ada yang tahu, tetapi Tuhan Maha mengetahui, kita nggak berani. Ya. Jadi kalau Tuhan aja kita takut, apalagi tiba-tiba kita jadi public figure gitu, seperti si HTD ini ya, jadi public figure ya dia akan lebih hati-hati. Bagus. Sama seperti kayak kita ngomongin ya, kita tunjukin orang, kita harus begini, 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 itu jadi refleksi diri kita juga, agar kita jangan melakukan hal seperti itu juga. Ya kita suruh orang jangan menipu, tentu saja ya kita duluan jangan menipu. Kita suruh orang jangan buang sampah sembarangan, tentu saja kita harus duluan jangan buang sampah sembarangan. Kita suruh orang mengasihi orang lain, tunjukkan dulu dari perbuatan kita, kita mengasihi orang lain. Ya, selalu berbalik kepada diri kita. Ya bagus buat pendeta HTD, terus suarakan kebenaran Pak ya. Kita nggak membahas masalah iman, kalau bahasa iman tentu saja kita berseberangan dengan HTD. Ya tentu saja, tapi kita melihat HTD ini punya semangat untuk Indonesia, ya untuk membuat Indonesia jadi negara, jadi tempat tinggal kita yang lebih baik. Ya, jangan adalah yang menista-menista, melakukan persundalan, apalagi ya perbuatan-perbuatan yang nggak benar ini disingkirkan. Oke, itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.